pemasangan Twitter dengan TW25U kita membutuhkan sedikit effort ya. Kabel dari mobilnya ini warna hijau dan biru. Hijau ini nantinya akan kita umpan ke speaker positif, birunya ke negatif. Ya, kita lepas dulu. Ya, nah ini Twitternya begini. Ya. Nah, ini kita lepas. Twitter originalnya. Ya, nanti ini kita akan rubah di mana kaki ke kapasitor yang sebelah sini nanti kita angkat, kita ganti dengan kabel untuk masuk ke Twitter baru. Sementara housing ini nanti harus kita besarkan sedikit, kira-kira 1 mili keliling supaya bisa masuk ke Twitter yang baru. Karena Twitter yang baru lebih besar, sedikit aja. Kita buka ya grillnya ya. Oke, nah proses pengikisannya nanti saya kasih lihat. Yuk. Proses pengikisan ini kita harus memakai hair dryer atau heat gun ya. Dalam hal ini saya pakai heat gun. Saya hidupkan dulu. Nah, ini udah panas ya. Kita panaskan begini ya, panaskan gini. Jangan terlalu dekat ya. Kalau pakai hair dryer nggak apa-apa, pakai dekat. Kemudian setelah panas, ya sedikit ya, jangan terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat nanti lumer. Matikan. Kemudian kita lakukan pengikisan. Kalau udah panas, dia akan empuk sekali. Ya, kita sisakan bawahnya. Kita sisakan bawahnya. Kita buang kira-kira 1 mili keliling. Ya, sini juga 1 mili. Kalau udah panas kayak tahu ya. Terus pemirsa, kalau udah panas nih, kayak tahu dia. Diginiin aja nih. Tuh, akan copot tuh. Tuh. 1 mili ya, 1 mili untuk ke semua sisi. Ya. Kalem ya. Nggak usah buru-buru, kalem aja. Kalem. Sambil dicoba. Nah, sedikit tips ya. Kan kalau habis di cutter ini kan agak putih nih, ya. Kalau Anda mau warnanya hitam lagi, nanti dipanasin begini nanti jadi hitam lagi. Ya, ini trik. Ya. Nah, ini bekas ininya tuh udah jadi hitam lagi tuh, ya. Jauh lebih rapih berarti. Jadi plastik gini gampang sekali mengakali itunya ya. Nah, Twitter kita masukkan. Ingat knob ini itu harus masuk ke sini. Ada 3 ya, sama ya. Twitternya juga 3. 2 di atas, berarti saya taruh begini. Kita paskan. Nah, ini udah pertama tuh, udah 1. Kemudian yang kedua di bawah. Legokan kedua. Legokan ketiga. Oke, udah lewat. 1, yang ini belum, masukin lagi. Oke, periksa lagi. 3, masuk. Sekarang tinggal diputar. Kalau udah masuk ini bisa diputar. Nah ini udah kunci nih. Udah geser ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah ini udah kenceng. Masuk ke dalam, legok. Kita ambil keluar ininya. Kita ambil keluar grillnya. Saya coba ya. Ada lubang kecil nggak? Nggak ada. Kita ambil ini. Nah, ini kita ambil. Ya. Nah, ini kita pasang grill originalnya. Bedanya dengan yang standar, sekarang ada ring chrome-nya di dalam, ya. Jadi ini modifikasi Twitter untuk ke Fortuner, ya. Kalau di Innova nanti beda lagi.
Yuk kita lihat bagaimana wiringnya. Tweeter sudah jadi, ya, kanan, kiri, ya. Kemudian ini adalah tweeter original. Tweeter originalnya kita harus modif menjadi seperti ini. Jadi kenapa? Karena kita mau menggunakan kabel OEM, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus punya solder. Solder kita harus lepaskan kaki yang tengah-tengah, ya. Ini adalah wiring yang kita punya untuk tweeter. Setelah kita pasang tweeter T25U ke tempatnya, maka kita harus merubah wiring yang ada di tweeter ini. Jadi ini adalah aslinya kabel dari mobil. Kita lihat ya. Yang tadi saya tunjukkan ya. Jadi ini kan nempelnya begini. Ya. Ini jadi sistem perkabelannya adalah masuk 2 ke tweeter, 2 keluar ke midbus, ya. Nantinya tujuan kita hijau adalah ke positif, biru adalah ke negatif, ya. Kita lihat, kita rubah, karena nantinya kita mau tweeter ini nggak nyala tapi kita taruh dalam mobil. Yang kita lakukan itu adalah mengangkat ini kaki yang ini, kaki ini kita angkat. Pasang dulu. Ingat jangan dibuang karena nanti kalau misalkan mau distandarkan ini masih bisa diangkat aja ini. Diangkat. Kira-kira gini. Udah. Nah, ini kita tekuk aja ke bawah. Ya, udah. Nah, kabel kita pasang positif ke yang ini, positif ke yang tengah. Ya. Negatif ke yang pinggir. Jadi simple ya, nggak susah ya. Oke, sorry. Sehingga sekarang kita punya yang tadinya masuk ke dalam tweeter via kapasitor, sekarang kita keluarkan menjadi kabel. Nah, kabelnya dirapikan. Saya pasangkan unitnya. Sini. Jadi ini kita pasang ya, tapi ini udah nggak bunyi ya, karena satu kakinya kita sudah lepas. Nah ini kita pasang untuk dipasangkan nanti ke tweeternya. Nah ini udah kelar. Nah ini gimana? Ini nanti kita taruh di sini, kita ikat, kita simpan di dalam pintu untuk digantikan oleh tweeter baru. Ini kapasitor ya. Wiringnya begini ya. Nanti proses pemasangan tweeternya nanti setelah semuanya selesai. Cara wiring di dalam engine bay ya. Jadi dalam engine bay ini kita harus melakukan wiring untuk apa? Karena sistem yang dipasang di sini adalah bus yang paling tinggi, yaitu menggunakan subwoofer aktif dan DSP. Kalau menggunakan subwoofer aktif dan DSP maka kita harus menggunakan power terpisah dari aki ke belakang. Nah, untuk menjalankan kabel, kita lihat di dalam grommet ya, ini grommetnya di dalam engine bay ini ada grommet. Nah, grommet ini, grommetnya Fortuner ini ada 2 pentolan nih. Ini pentolan yang sebelah kiri dan ini pentolan yang sebelah kanan. Nah, pentolan yang sebelah kanan kita potong untuk memasukkan kabel kita. Saya udah masukkan. Ini kabelnya sudah saya kasih spiral ya, supaya
safety. Nah, nantinya kemana ini? Kabel ini jalan kemana? Kabel ini jalan ke sini dengan kabel OEM mobil. Jadi nanti bentuk looknya benar-benar OEM semua ya, OEM. Ke sini, di samping sini. Di sini nanti kita pasang satu buah fuse. Ini rumahnya doang. Kita pasang fuse di sini. Fuse ini nanti jalan ke depan. Kabel original lagi masuk ke kepala aki. Nah ini kepala akinya masuk. Kita pasang di sini. Jadi fuse ini untuk subwoofer dan DSP kita. Masuk kabelnya seperti OEM, masuk melalui grommet karet. Nah, tadi kita udah sampai ke pemasangan tweeter ya. Jadi bagaimana jumper wiring dari tweeter udah kelar. Nanti tinggal ini dirapikan. Nah, sekarang tinggal memasang midbus. Nah, midbus ini ada dua macam Fortuner. Fortuner yang baru, dia menggunakan pin kecil. Pin kecil ya. Ini pin kecil. Jadi pinnya berubah. Nah, Fortuner yang lama dia menggunakan pin besar. Nah, speaker kita masih menggunakan pin besar. Jadi kita masih menggunakan kabel converter. Nah, mudah sekali masangnya kabel ini. Kita pasang ke speaker, sorry. Pasang. Masuk. Ya. Udah, tinggal di apa? Tinggal dipasang aja. Pakai rivet. Bahkan karetnya aja dari sini udah dikasih karetnya. Ya, silakan. Nah, ini waktunya Superman beraksi. Langsung. Oke, lagi. Jadi udah nggak pakai yang namanya sekrup gitu, nggak pakai udah. Kita pakai standarnya OEM udah. Oke, dan jadi thank you, Ban. Sekarang kita lihat. Kita punya sebuah speaker aftermarket ya, dengan magnet yang mungkin 2,5 kali lipat daripada standar. Pemasangannya OEM ya, pakai rivetnya udah dikasih. Kabel, nah ini saya bilang ada dua, ada yang kecil, pin kecil yang baru, yang lama pin besar. Kemudian sekarang tinggal kita membalikan semuanya ke posisi standar ya. Kita rapikan nanti ini, tweeter kita rapikan, pasang door trim, pasang tweeter, selesai. Simple, sederhana. Ya. Sekarang Bani sedang ingin memasang speaker belakang CX165TO ya. Sama ini fittingnya masih yang besar. Jadi untuk Fortuner yang atau Innova yang di bawah tahun 2022 atau 2021, terutama Fortuner 2021, Fortuner 2022 atau Innova 2021 ya. Yang matanya ini mata besar, yang baru mata kecil. Nah, untuk itu sekedar intermezzo aja, kita bisa ada dua cara. Kalau misalnya Anda nggak punya kabel konverternya seperti ini, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan ini, kita sambungkan ke belakangnya. Ya, belakangnya bisa disolder nih, atau pakai soket dua ya. Soket pin middle sama pin kecil ya. Tapi dalam hal ini kita punya soket konverter, kita langsung pasang aja. Sementara Bani masang, saya jelaskan dulu keunggulan speaker ini. Soket kita pasang ya di atas ya. Pasang soketnya. Ya, udah masuk. Nah, sama seperti depan, pemasangan menggunakan rivet. Seperti ini ya, masangnya ya. Udah ada tudungnya, jadi ada jalurnya, jadi Anda nggak usah takut air hujannya nggak bakal kena. Kemudian ini udah di setel, majunya pas dengan panel pintu. Jadi nggak mungkin ada bocor-bocor suara di sini. Ya, ini sekedar intermezzo aja. Konusnya ini optical fiber, sejenis carbon fiber tapi beda. Ya, ini asli ya, bukannya optical fiber look atau carbon fiber look. Kalau mau lihat dari belakangnya kelihatan nih, tembus nih. Ini kalau ditembus tuh, semoga bisa kelihatan ya. Jadi kelihatan ya, tembus ya. Jadi ini memang bahannya light, kecil. Kemudian size-nya juga nih full, ya. Tweeternya 25 mili, magnetnya full, jadi besar. Coil untuk midbus dan kapasitor untuk
tweeter di sini. Jadi udah ada pasif sederhana. Proses pemasangan rivet sedang berlangsung, mudah sekali ya. Jadi bahkan kita ngomong sebentar, ban ini udah kelar 3 titik ya. Saya pikir baru 2, 3 udah kelar. OEM style ya, bagus banget. Udah cukup. Ini udah kelar nih, tinggal pasang pintu, depan tinggal pasang pintu ya. Selesai udah. Urusan speaker-speakeran beres. Pemasangan kabel PNP yang tujuannya adalah kita tidak usah lagi yang menjamper-jamper kabel. Jadi ini sudah bentuknya soket to soket. Nah, nanti kita tinggal melihat mana yang sesuai, kita tinggal colok ya seperti ini ya. Ini colok sini. Oke, terus ini ada kabel powernya lagi. Coba kita lihat. Nah, ini dia kabel power ya. Lalu yang ini nanti langsung masuk ke si head unit. Ya, dia buat kabel ya, kabel power sama nih output speakernya. Yang paling ujung yang ini nanti untuk power si prosesor. Ya, penempatan prosesornya di sini sudah kita buka konsol tengahnya. Nah, konsol tengah di sini ya. Ya, ini sangat lega kalau untuk mobil Toyota Fortuner. Nah, kita bisa meletakkan di sini. Oke, wah ini ya sangat bagus sekali lokasi penempatannya. Lalu nanti kita nih sambungkan kabel ke bawah. Terus tadi ada apa aja untuk paket yang untuk mobil ini? Ya, dia ada modul eksternnya lagi. Modul eksternal untuk Bluetooth ya, seperti ini. Untuk menghindari kalau kita taruh sini takutnya ada yang mentok-mentok dari dalam, oke kita taruh sini. Jadi lebih aman ya. Lalu kita masukkan sini. Di sini sudah ada tulisannya eksternal Bluetooth. Ya seperti ini. Lalu untuk saklarnya jangan lupa posisinya harus di host karena kita menggunakan high level input. Ya, ini sudah di host. Nah, kita taruh sini. Oke. Lalu tadi yang soket power dari atas sudah kita jalurkan ke bawah. Nanti kita masukkan sini. Ya, ini buat kabel powernya. Sudah oke. Lalu ini yang kabel dipanjangkan untuk remote on subwoofer. Ada satu lagi. Nah, RCA output ini nanti kita masukkan di channel 5 dan 6. Oke. Ini untuk subwoofer. Oke, nah, sudah setelah kita pasangkan, nanti kita letakkan di sini. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Untuk kabel-kabel nanti kita rapikan kembali. Lalu untuk RCA output subwoofer nanti kita jalurkan ke sebelah sana, karena posisinya ada yang di bawah jok atau ada yang di sebelah sini. Lalu ini ada OLED controller, jadi nanti dipasangkan di sini ya. Jadi sudah ada namanya masing-masing. Jadi tinggal dicolok saja ya, sesuai dengan tulisan yang tertera. Nah, untuk kepalanya ini kita bisa kasih double tip, nanti tinggal dicari tempat yang sesuai di mana, atau kita bisa taruh di dalam laci ini. Jadi tinggal masukkan sebelah sana nih, karena panjang dia sampai 6 meter. Ya. We'll be right back.